Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha yauman nadamah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian dari kitab At-Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili, yaitu pada surah An-Nisa ayat ke-32 yang berjudul larangan bersikap dengki dan perintah untuk selalu memohon anugerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk pada surat atau pada ayat ini, ada informasi bahwa insya Allah para saudara kita calon jamaah haji dari Kota Malang akan berangkat ke Tanah Suci tanggal 23 dan 25 Mei insya Allah. Mudah-mudahan perjalanan haji mereka lancar, sehat walafiat, dan diberikan anugerah kemudahan untuk menunaikan seluruh kegiatan ibadah haji dan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Nah, jemaah sekalian, terkait dengan informasi dan materi ini, barangkali ya, ada di antara kita yang belum berkesempatan menunaikan ibadah haji, ada perasaan-perasaan tertentu ya, misalnya ada dialog antara suami istri ya, si istri bertanya kepada suami, ya kapan kita berangkat misalnya ya. Nah, kira-kira pertanyaan seperti itu pada saat mendengar informasi ada tetangga saudara yang akan berangkat haji ini, boleh atau tidak? Kira-kira ungkapan-ungkapan seperti ini termasuk hasad atau tidak? Nah, inilah insya Allah akan kita jawab di dalam penjelasan tafsir ayat 32 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabat was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Wala tatamannau, dan janganlah kalian berharap, kalian iri hati terhadap apa yang ma fadzalallahu bihi, apa yang Allah karuniakan dengannya, ba'dakum ala ba'd, kepada sebagian di antara kalian atas sebagian yang lain. Lirrijali nasibum mimma iktasabu, karena bagi para laki-laki ada bagian nasibum mimma iktasabu, dari apa yang mereka usahakan. Walin nisa, dan bagi para wanita nasibum mimma iktasabat, ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Was'alullaha min fadlih, dan
memohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana bikulli syai'in alimah. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Hadirin hadirat rahimakumullah, terkait dengan sababun nuzul atau sebab turun dan latar belakang turunnya ayat ke-32 dari surah An-Nisa ini, diceritakan oleh At-Tirmidzi dan Hakim bahwa suatu saat Ummu Salamah berkata, kaum laki-laki ikut perang, sedangkan kaum perempuan tidak ikut perang, sehingga mereka hanya mendapat separuh bagian harta waris. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kalian iri hati mengharapkan apa yang Allah karuniakan kepada sebagian atas yang lain. Dan juga ayat innal muslimin wal muslimat, sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki dan orang-orang muslim wanita. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan dari Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, seorang perempuan mendatangi Nabi SAW dan bertanya kepada beliau, wahai Nabi Allah, bagian warisan yang diperoleh seorang anak laki-laki sama dengan bagian yang didapat oleh dua orang perempuan. Ini sudah kita bahas, lidzakari mithlu hadil untsayain. Kesaksian dua orang perempuan sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Apakah pahala amal yang kami kerjakan juga dihitung seperti itu, sehingga jika seorang perempuan melakukan kebajikan, pahalanya hanya separuh dari amal perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, ya. Nanti ada penjelasannya terkait dengan pahala dari amal laki-laki dan amal wanita. Kemudian jemaah sekalian, munasabah atau hubungan antara ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya. Pada ayat ini Allah melarang orang beriman mengotori hatinya dengan sifat negatif, yaitu dengan dengki atau iri hati, supaya sisi batin mereka selalu dalam keadaan suci. Larangan ini diutarakan Allah setelah larangan melakukan dua pekerjaan lahiriah, yaitu memakan harta dengan cara yang batil dan juga membunuh jiwa, ya, dengan tanpa alasan yang benar, dengan maksud supaya sisi luar mereka tetap suci, ya. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita kaum muslimin suci lahir dan batin. Secara lahir kita menjaga diri kita, tidak melakukan hal-hal yang tercela, terutama yang dilarang, yang diharamkan. Dan sisi batin menjaga kondisi hati, menjauhkan dari segala penyakit-penyakit hati, khususnya hasad, dengki atau iri hati ini. Allah telah menetapkan bagian lebih kepada anak laki-laki dalam pembagian harta waris. Oleh sebab itu dalam ayat ini Allah melarang sikap dengki dan iri hati terhadap anugerah yang diberikan Allah kepada masing-masing laki-laki dan perempuan, karena dengki dan iri hati adalah penyebab munculnya kebencian, ya. Sudah kita bahas panjang lebar, ya, tentang masalah pembagian harta warisan. Ini termasuk minas sawabit, hal-hal yang baku, yang tetap, yang tidak berubah sepanjang masa sampai hari kiamat. Walaupun kondisi kita saat ini semacam ada kesetaraan beban antara laki-laki dan wanita yang banyak digalakkan oleh kaum feminisme, ya. Tetapi Allah telah menentukan pembagian harta waris dan tidak berubah. Lidzakari mithlu hadil untsayain, laki-laki mendapat 2 kali lipat
bagiannya wanita. Maka di sini masing-masing tidak boleh protes. Sudah ada ketentuan rizki yang telah ditetapkan untuk masing-masing ini. Berikutnya jamaah sekalian tentang tafsir dan penjelasan. Allah Ta'ala melarang orang beriman bersikap iri hati terhadap harta atau pangkat yang dianugerahkan. Anugerah tersebut merupakan keputusan Allah yang ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan. Di dalamnya terkandung banyak hikmah. Allah juga maha mengetahui keadaan hambanya, serta mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Sehingga ada kalanya dia memberi rezeki kepada seseorang, dan ada kalanya tidak memberi rezeki kepada yang lain. Di ayat yang lain Allah berfirman, surat Asy-Syura ayat ke-27, walau basatallahu rizqa la ibadihi, seandainya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, la baghaw fil ardi, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di muka bumi ini. Walaki yunazzilu biqadari ma yasha, akan tetapi dia menurunkan apa yang dikehendaki dengan ukuran tertentu kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala tersebut. Kepada siapa dan kepada orang tertentu itu sesuai dengan kehendak Allah. Innahu bi'ibadihi khabirum basir, sesungguhnya dia maha teliti lagi maha melihat keadaan hamba-hambanya. Jadi Allah Ta'ala ini maha adil, tidak pernah mendolimi kepada hamba-hambanya. Ada orang yang diberikan rezeki dengan rezeki yang banyak dan mereka bisa amanah. Ya, contohnya kalau dari kalangan sahabat ada orang-orang yang termasuk konglomerat ya, misalnya Abu Bakar, kemudian juga Umar dan Utsman, serta yang terkenal adalah Abdurrahman bin Auf. Dengan rezeki yang banyak itu mereka amanah menunaikan hak-hak di dalam hartanya secara tepat sehingga manfaatnya dirasakan. Dan di kalangan sahabat ada juga dari kalangan du'afa, orang-orang yang lemah secara finansial. Ada Ali bin Abi Thalib, atau juga mantan budak misalnya Bilal, ada Ammar bin Yasir, ada juga Abu Dzar Al-Ghifari dan lain-lain. Banyak para sahabat yang du'afa dari sisi finansial itu banyak, tetapi mereka punya izzah, punya harga diri ya, tidak lemah secara psikis ya, mereka tetap punya wibawa dan punya kemuliaan dan punya potensi yang bisa diandalkan. Masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Allah memberikan rezeki yang banyak kepada orang kaya yang muslim, bisa menunaikan hak-haknya dengan tepat, bisa bersyukur atas rezeki yang banyak didapatkan olehnya, dialokasikan untuk kebaikan. Dan Allah memberikan kesempitan rezeki kepada kaum masakin dan fuqara, dan mereka bisa bersabar dengan apa yang ditakdirkan sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Jadi itulah kehendak Allah Ta'ala kepada masing-masing, tidak perlu membanding-bandingkan. Oleh sebab itu, setiap orang hendaklah menerima dengan lapang dada apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Dan dia harus yakin bahwa apa yang dianugerahkan Allah adalah yang terbaik untuknya. Jika dia diberi kenikmatan yang lain mungkin akan menyebabkan kerusakan, sehingga dia tidak boleh iri hati terhadap rezeki yang dimiliki orang lain. Kalau ada orang tertentu yang mendapatkan jabatan, kedudukan, maka sesuai dengan makomnya, dengan kapasitasnya, dengan kemampuannya. Kalau misalnya diberikan kepada orang lain, maka orang lain ini tidak mampu dan akan melakukan tindak korupsi misalnya ataupun penyimpangan terhadap jabatannya, sementara dia tidak menyadarinya ya, karena dia punya keterbatasan dalam hal itu. Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh iri hati terhadap harta, pangkat atau perkara lain yang dimiliki oleh orang lain. Karena perbedaan rezeki yang diperoleh manusia merupakan keputusan Allah yang ditetapkan berdasarkan hikmah dan pengetahuannya yang maha luas.
Tidak boleh saling hasad atau iri. Yang punya rezeki banyak nanti hisabnya lebih lama. Yang punya rezeki sedikit dari sisi finansial, hisabnya lebih cepat. Jarak antara orang-orang kaya nanti dengan orang-orang miskin masuk surganya itu lama ya. Orang-orang fukor masakin, orang-orang muslim yang ahlul jannah sudah masuk surga, sementara orang-orang muslim yang kaya raya masih tertahan, masih diaudit panjang. Jaraknya 500 tahun atau kalau hitungan akhirat setengah hari. Itu jarak yang sangat lama. Nah, jadi orang-orang muslim dalam hal ini jangan berkecil hati. Tanggung jawab dengan harta yang sedikit semakin ringan. Kemudian kebalikannya, orang-orang kaya muslim jangan berbangga hati, karena konsekuensi nanti di akhirat juga sangat berat sesuai dengan apa yang didapatkan di dunia. Dengan dalam masalah harta, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana diambil, alokasinya kemana. Nah, semua ada tanggung jawabnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Begitu pula apabila kita bandingkan dengan firman Allah Ta'ala yang lain. Allah berfirman di surat Az-Zukhruf ayat ke-32, ahum yaksimuna rahmata rabbik, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Nah, ini pertanyaan ya, namanya istifham ingkari, pertanyaan yang bermaksud jawabannya tidak. Allah yang membagi rahmat kepada seluruh makhluk, manusia tidak punya hak. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya, kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kamilah yang meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Liyattakhidha ba'duhum ba'dun sukhriyah, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, dan rahmat Allah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi ada kalimat yang sangat bagus di sini, sebagaimana yang diambil pelajaran oleh Hatim Al-Asam rahimahullah. Beliau mengatakan, ra'aitun nas yatahasadun, saya melihat orang-orang saling hasad, iri dan dengki. Fanadhartu fi qoulihi ta'ala, maka saya renungkan dalam firman Allah Ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya, kami telah membagi antara mereka penghidupan mereka, pendapatan mereka dalam kehidupan dunia. Fataraktul hasad, maka aku meninggalkan penyakit hasad. Li'annahu i'tiradun ala kismatillah, karena hasad ini berarti protes kepada pembagian Allah. Orang yang hasad berarti dia memprotes, seolah-olah dia menuduh Allah tidak adil, Allah zalim. Kenapa tetangganya bisa membeli mobil sementara dia tidak? Itu berarti protes kepada pemberi rezeki mobil itu, yaitu Allah Ta'ala. Kenapa tetangganya bisa umroh berkali-kali sementara dia tidak? Maka dia berarti protes kepada takdir Allah, kepada pemberi rezeki yaitu Allah Ta'ala. Nah, maka di sini taraktul hasad ya, Hatim Al-Asam meninggalkan hasad, karena sesungguhnya Allah yang telah membagi ma'isyah. Ada orang yang ma'isyah penghidupannya dari sektor pertanian, dia punya kebun yang luas, sukses, sehingga bisa merekrut pegawai yang banyak, zakatnya semakin banyak, memberikan manfaat yang semakin banyak, mendirikan pondok pesantren yang bisa dinikmati secara gratis misalnya. Ada orang yang sukses dalam bidang bisnis sehingga bisa mengumrohkan karyawannya, bisa memberikan alokasi zakat dan juga pajak yang besar kepada negara dan lain-lain. Itu semua sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak perlu kita memprotes, mempertanyakan itu semua. Ibnu Abbas berkata, seseorang tidak boleh mengatakan, kalaulah harta
kenikmatan dan istri yang cantik milik si fulan itu menjadi milikku. Karena sikap seperti itu adalah sikap iri hati. Hendaklah seseorang mengatakan, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seperti apa yang Kau anugerahkan kepadanya. Dengan kata lain, hasad tidak dibolehkan. Sedangkan ghibthah, mengharap atau memperoleh anugerah seperti yang dimiliki orang lain dengan tanpa ada keinginan supaya anugerah itu hilang dari orang lain adalah boleh. Jadi yang dilarang adalah hasad. Sedangkan yang ghibthah itu hasad ataupun iri yang positif boleh. Nanti ada penjelasannya lebih jauh. Oleh sebab itu setiap manusia hendaklah menerima dengan lapang dada setiap pemberian yang dianugerahkan Allah kepadanya. Dia tidak boleh iri hati terhadap rezeki yang orang lain terima, karena sikap iri hati sangat mirip dengan sikap menentang Allah yang sangat teliti dan penuh kebijaksanaan dalam setiap keputusannya. Ada juga ulama yang menerangkan bahwa maksud ayat di atas adalah janganlah kalian mengharap untuk mendapatkan seperti apa yang Allah anugerahkan kepada sebagian di antara kalian. Mengharap untuk mendapatkan anugerah yang serupa dengan yang dimiliki oleh orang lain adalah dilarang, karena sikap seperti ini itu akan menyebabkan sikap hasad atau iri. Oleh sebab itu seseorang tidak boleh berdoa, ya Allah berikanlah kepadaku rumah seperti rumah si fulan, atau ya Allah anugerahkan kepadaku anak seperti anak si fulan. Melainkan dia hendaklah berdoa, ya Allah anugerahkanlah kepadaku apa yang terbaik untukku dalam masalah agama maupun dunia, dan dalam kehidupan di akhirat serta di dunia ini. Ada doa yang bagus yang diajarkan oleh Rasul SAW yang bisa kita baca ya, bisa setiap selesai khatam Al-Quran atau bisa setiap waktu-waktu mustajab. Allahumma aslih li fi dini, Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaikilah kepadaku agamaku alladhi huwa ismatu amri, yang mana agama sebagai benteng pelindung urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah bagiku duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, dan perbaikilah akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikanlah kehidupan yang ada di dunia ini sebagai tambahan untukku dalam kebaikan. Kita diberikan usia panjang ini supaya kita lebih rajin ibadah untuk investasi akhirat. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari segala macam kejahatan ataupun keburukannya. Jadi ada perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama, boleh kita ghibthah ataupun kita meniru ingin atau berdoa kepada Allah Ta'ala dengan ada pembandingnya. Yang doa yang atau pendapat kedua ini tidak diperbolehkan. Jadi masing-masing punya dasarnya ya. Namun ya, menurut Syekh Wahbah Zuhaili, penafsiran yang pertama lebih utama ya, lebih tepat, karena didukung sebuah hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda, la yatamanna ahadun mala akhihi, janganlah seseorang di antara kalian iri terhadap harta saudaranya. Walakin liyakul, tetapi hendaklah dia berkata, Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah saya rizki. Allahumma a'tini mithlahu, ya Allah berikanlah saya anugerah seperti anugerah yang Kau berikan kepadanya. Jadi boleh ya, di sini saya berikan ilustrasi ya, ada orang yang kaya raya memodifikasi mobil van-nya ya secara unik dan bisa berjalan kemana-mana. Jadi rumah plus mobil bisa berjalan kemana-mana di sini ya. Nggak tahu seharga berapa ini. Nah, kalaupun kita sedang lewat melihat mobil ini, boleh saja ya, Allahumma a'ti mithlahu, a'tini mithlahu, seperti ini boleh. Jadi tadi kan ada perbedaan pendapat. Nah, di sini Syekh Wahbah Zuhaili lebih cenderung memberikan kebolehan pendapat yang pertama, boleh ada pembandingnya supaya definitif apa yang kita harapkan itu kepada Allah Ta'ala itu nyata ya,
dan ini juga didukung oleh hadis yang lainnya, hadis riwayat Tirmidzi, hadis yang sahih, bahwasanya orang-orang innamat dunya li arba'ati nafar, dunia ini diberikan Allah Ta'ala kepada 4 jenis manusia. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman, orang yang Allah Ta'ala berikan rezeki berupa harta dan ilmu. Fahuwa yattaqi rabbahu fihi, maka orang ini bertakwa kepada Allah dalam hal rezekinya. Wa yasilu fihi rahimahu, dia menyambung silaturahim. Wa ya'lamu lillahi fi haqqan, dan dia menunaikan hak Allah, kewajiban yang dia tunaikan kepada Allah dia lakukan. Fahadha bi afdhalil manazil, orang ini yang paling ideal, kedudukan yang paling mulia. Orang punya rezeki, harta dan ilmu, dia alokasikan dalam kebaikan, dia sedekahkan dalam hal yang tepat, itu yang ideal. Yang kedua, wa abdun razaqahullahu ilman, orang yang Allah Ta'ala berikan rezeki berupa ilmu saja, walam yarzuqhu malan, dan tidak Allah berikan kepadanya harta. Jadi dia alim tapi miskin, tidak punya harta. Fahuwa shadiqun niyah, tapi orang ini bagus dalam hal niatnya. Yaqulu, dia berangan-angan, lau anna limalan la amiltu bi amali fulan, ya Allah, seandainya saya punya harta, saya akan beramal seperti si fulan. Fahuwa biniyatihi, maka orang ini mendapatkan niatnya. Fa'ajruhuma sawa, pahala dua orang ini sama. Coba kita renungkan. Yang pertama real sedekah dalam sisi finansial, yang kedua hanya berupa niat, tetapi pahala di sisi Allah sama. Walaupun dia hanya berangan-angan, pahalanya sama ya. Yang ketiga, wa abdun razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman, orang yang Allah Ta'ala berikan rezeki berupa harta, tetapi Allah tidak berikan rezeki berupa ilmu. Yakhbitu fi malihi bighairi ilm, dia merusak dengan hartanya tanpa ilmu. Dia untuk membelanjakan yang maksiat, mempelopori kemaksiatan di mana-mana. La yattaqi fihi rabbah, dia tidak bertakwa dalam hal hartanya kepada Allah. Wa la yasilu fihi rahimahu, tidak menyambung silaturahim. Dia punya penyakit bakhil kepada keluarga besarnya misalnya. Wala ya'lam lillahi fi haqqan, tidak menunaikan hak Allah. Fahuwa bi akhbathil manazil, orang ini jenis manusia yang paling buruk derajatnya, yang paling tercela ya. Dia punya potensi uang tapi nggak punya ilmu, sehingga merusaknya lebih banyak daripada manfaatnya. Nah, yang keempat ini, walam wa abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilman, orang yang tidak Allah berikan rezeki kepadanya harta dan juga tidak punya ilmu. Ngapunten, dia miskin dan juga jahil, tidak punya ilmu. Fahuwa yaqul, tapi dia berangan-angan seperti jenis manusia yang ketiga ini. Lau anna limalan, kalau saya punya harta, la amiltu fihi bi amali fulan, saya akan melakukan seperti fulan yang ketiga itu, yang mempelopori kemaksiatan. Fahuwa biniyatihi, maka orang ini mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi jenis manusia yang keempat ini, walaupun dia tidak punya potensi apa-apa, tapi punya angan-angan seperti yang dilakukan oleh jenis manusia ketiga, fawizruhuma sawa, maka dosa yang ditanggung oleh jenis manusia ketiga dan keempat ini sama. Jadi inilah pentingnya niat. Walaupun kita tidak mampu, tapi kalau punya niat kebaikan, kita dibalas dengan kebaikan. Kebalikannya, kalau kita tidak punya fasilitas apapun, namun berharap dan punya niat keburukan, kita juga diberikan iqab ataupun sanksi keburukan oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa Allah Ta'ala melarang setiap insan bersikap iri hati terhadap anugerah Allah yang diberikan kepada orang lain. Setiap insan haruslah berusaha sekuat tenaga dan sedaya upaya dalam kerjanya. Dengan perbedaan tingkat usaha inilah akan muncul perbedaan tingkat penghasilan. Setiap laki-laki dan perempuan juga akan mendapatkan hasil dari setiap usaha mereka. Walaupun ya kalimat ini pasti ada celahnya ya, karena
ya murni bahwasanya Allah Ta'ala yang memberikan takdir, adapun ikhtiar itu adalah sebabnya. Jadi kita tidak menghilangkan sebab untuk mendapatkan akibat. Walaupun dalam hal sebab ini berbeda-beda. Ada orang yang berikhtiar mulai subuh sampai habis maghrib, tapi pendapatannya biasa-biasa saja. Tapi ada orang yang dalam satu hari mengalokasikan ikhtiarnya hanya 1-2 jam, tetapi dia mendapatkan penghasilan yang banyak, ya, karena dia sudah punya ya semacam passive income. Nah, itu kan ada proses yang diawali oleh masing-masing dan tidak perlu dibeda-bedakan ataupun dibanding-bandingkan masing-masing ini, ya. Apa yang ditetapkan Allah kepada setiap laki-laki dan perempuan adalah berdasarkan pengetahuan Allah yang luas terhadap keadaan masing-masing, sehingga Allah mengetahui mana yang terbaik untuk mereka. Kaum laki-laki melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang khusus untuk mereka, dan mereka akan mendapatkan pahala dari pekerjaan dan usahanya itu. Sementara itu kaum perempuan tidak dapat melakukan pekerjaan itu dan juga tidak mendapatkan hasilnya. Begitu juga sebaliknya, kaum perempuan mempunyai pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh kaum laki-laki, sehingga yang mendapat pahala pekerjaan tersebut hanyalah kaum perempuan. Dengan kata lain, tingkatan pahala setiap pekerjaan disesuaikan dengan kondisi kaum laki-laki dan perempuan yang mengerjakannya. Ibnu Abbas berpendapat bahwa yang dimaksud dengan anugerah dalam ayat di atas adalah bagian harta warisan, sehingga kata-kata al-iktisab yang makna asalnya adalah usaha diartikan dengan apa yang diperoleh atau al-isobah. Kemudian Allah mengarahkan perhatian manusia kepada sumber anugerah, kebajikan dan kenikmatan. Maksudnya adalah mohonlah kepada Allah Ta'ala kenikmatan dan anugerah yang kalian kehendaki, karena sesungguhnya Allah akan memberikan kenikmatan itu kepada kalian jika Dia berkeinginan. Kenikmatan dan anugerah milik Allah sangatlah banyak dan tidak akan pernah habis. Oleh sebab itu janganlah kalian iri hati terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Janganlah kalian hasad terhadap keutamaan yang dimiliki seseorang atas yang lainnya, karena iri hati dan dengki tidak ada manfaatnya. Orang yang memiliki penyakit hasad itu tidak nyaman hidupnya, dia gelisah, dia bersedih ketika orang lain mendapatkan rezeki, mendapatkan kenikmatan, dan dia bergembira pada saat orang lain mendapatkan musibah. Jadi hidupnya tidak akan senang, ya, tidak akan bahagia. Sementara orang yang dihasati itu juga biasa-biasa saja, dia tidak akan berpengaruh. Walaupun banyak orang yang memiliki penyakit hasad kepada dirinya, nikmat itu juga tidak akan terhalangi. Walaupun jemaah sekalian, ada hadis yang memberikan pesan kepada kita, ya, supaya tidak terlalu mengumbar atau mengekspos nikmat yang kita dapatkan. Nabi pernah berpesan, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Jadikanlah kerahasiaan itu sebagai sarana untuk merahasiakan, ya, merahasiakan nikmat itu sebagai sarana untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan kalian. Fa inna kulladzi nikmatin mahsud. Karena sesungguhnya orang yang mendapat nikmat itu menjadi objek yang dihasati. Orang yang mendapat nikmat ketika dia pamerkan kepada orang lain, maka menjadi potensi orang-orang untuk iri dan hasad kepadanya. Maka segala sesuatu harus kita ukur. Memang ada perintah kepada kita, wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat Allah Ta'ala maka ekspresikan, tetap tasyakur. Tahadduts bi nikmah ini ada perintahnya, dan yang dimaksud di situ adalah dampak daripada nikmatnya, bukan semata-mata nikmat itu sendiri. Manfaatnya apa yang kita ekspresikan itu. Tapi kalau dengan menyampaikan nikmat tersebut membuat orang lain yang sebelumnya hatinya biasa-biasa saja, akhirnya dia menjadi terpengaruh dan menjadi hasad, maka lebih baik hal itu kita rahasiakan.
Tidak perlu orang lain mengetahui, apalagi yang punya potensi penyakit hati itu. At-Tirmidzi dan Ibnu Mardawih meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahwa Nabi pernah bersabda, "Sallallahu min fadlih." Mintalah kepada Allah anugerah yang Dia miliki. Fa innallaha yuhibbu an yus'al. Allah suka jika dimintai permohonan. Wa inna afdhalal ibadati intidharul farji. Dan sesungguhnya ibadah yang paling utama adalah menunggu hilangnya kesusahan, ya. Kita sabar dalam menunggu antrian ibadah haji misalnya, ya, itu adalah merupakan ibadah yang terbaik. Kita sabar dalam menunggu giliran kapan sekedar dipanggil ke Baitullah untuk umroh, maka itu dengan kesabaran adalah termasuk ibadah. Kita menunggu hilangnya kesusahan dari musibah yang kita dapatkan, ridho terhadap takdir Allah, itu adalah ibadah yang terbaik. Nah, jadi di sini ada hikmah dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Dahulu para salaf meminta kepada Allah dalam sholatnya semua kebutuhannya, sampai-sampai garam untuk adonannya dan tali kekang untuk kambingnya, itu diminta kepada Allah. Betapa Allah Ta'ala suka untuk diadui oleh hamba-hambanya, walaupun hal-hal yang sepertinya sepele. Kemudian Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak mau memohon kepada Allah, maka Allah murka, marah kepadanya. Ini bedanya Allah dengan makhluk. Kalau sesama makhluk, ada si fulan datang kepada temannya, minta tolong 1 kali, 2 kali, 3 kali, maka kesekian kali mungkin yang diminta tolong wegah, ya, paling punya dzon atau prasangka-prasangka yang buruk, ya, dimanfaatkan oleh tetangganya, temannya itu misalnya. Itu manusia. Semakin sering dimintai tolong semakin gak suka. Tapi kalau Allah Ta'ala semakin dimintai tolong, Allah suka. Dan kalau kebalikannya ada orang tertentu yang tidak pernah minta tolong pada Allah, tidak pernah berdoa, maka Allah justru marah kepadanya. Berarti dia merasa kaya, merasa tidak butuh kepada Allah. Maka di sini ada hikmah dari Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, "Inilah ahmilu hamal ijabah." Saya tidak terlalu ambisi pada terkabulnya doa. Walakin hamad doa yang saya obsesikan adalah memperbanyak doa. Fa idza ulhimtu doa fa innal ijabah ma. Kalau saya diberikan ilham untuk berdoa, maka sesungguhnya ada ijabah yang membersamainya. Kalau ijabah itu utusan Allah Ta'ala, kita nggak boleh intervensi, ya. Semakin kita khusyuk dalam berdoa saat-saat tertentu, ya, misalnya di sepertiga malam, ya, setelah sholat tahajud kita doa dengan khusyuk bahkan sampai menangis, maka itulah potensi doa kita saat itu dikabulkan. Sehingga perbanyak, maksimalkan doa-doa di waktu yang seperti itu. Nah, kemudian sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui siapa yang lebih tepat mendapatkan anugerahnya di dunia, sehingga Dia memutuskan untuk memberikan anugerah itu kepadanya. Allah juga mengetahui siapa yang lebih tepat untuk dijadikan fakir, sehingga Dia memutuskan untuk mencoba seorang, memberikan cobaan ujian dengan kefakiran tersebut. Allah juga mengetahui siapa di antara hambanya yang berhak mendapatkan anugerah di akhirat, sehingga Dia mudahkan hamba tersebut untuk melakukan amal-amal soleh. Allah juga mengetahui siapakah yang perlu dihina dan direndahkan, sehingga Dia menghalangi orang tersebut memperoleh kemuliaan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar ini semua, Allah mengutamakan sebagian orang atas yang lain berdasarkan kesiapan dan tingkatan masing-masing orang tersebut. Perbedaan-perbedaan keutamaan ini meliputi perbedaan sisi lahiriah seperti bentuk tubuh, ya, kholku, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang putih, ada yang hitam. Itu tidak boleh dipermasalahkan. Kalau kita menghina orang lain karena faktor fisik, berarti kita menghina penciptanya. Dan juga sisi batiniah seperti ilmu dan pangkat. Tidak boleh kita hina seseorang karena rendahnya pangkatnya, karena ilmunya sedikit, tidak boleh. Semua itu atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum. Nomor pertama, Allah melarang orang mukmin bersikap hasad dan iri hati, karena sikap seperti ini dapat menyebabkan hati menjadi sempit dan lupa kematian. Yang dimaksud hasad adalah keinginan supaya kenikmatan orang lain hilang, tamanni zawali nikmati an sahibiha, mengharapkan nikmat tersebut hilang dari pemiliknya.
Apakah dengan harapan nikmat itu berpindah kepadanya atau tidak? Itulah batasan hasad ya. Jadi kalau kita kembali kepada masalah informasi haji atau umroh dari saudara kita, boleh kalau kita berharap ingin seperti itu. Tapi kalau kita berharap supaya dia kecelakaan misalnya sehingga tidak jadi berangkat, ataupun uang yang akan mau dilunasi itu hilang sehingga tidak bisa ya, informasinya dari 210 juta 10.000 ya orang yang atau porsi haji itu 30%-nya itu tidak bisa melunasi saat ini, sehingga cadangan-cadangannya yang harusnya berangkat tahun besok itu bisa maju ya. Jadi sekitar 180-an ribu yang bisa melunasinya, sehingga yang sisanya itu diambil oleh jatah yang sesudahnya. Jadi inilah dinamika ya, porsi haji yang semakin waktu semakin panjang, tapi nggak apa-apa. Kita lakukan ya dengan sabar tadi ya. Tidak perlu hasad. Masing-masing sudah ada porsinya. Adapun yang dimaksud dengan ghibthah adalah harapan seseorang agar dia mendapatkan kenikmatan seperti yang dimiliki orang lain. Jadi mengharap kita berhaji seperti beliau, umroh seperti orang itu adalah termasuk dalam kategori ghibthah, bukan hasad. Jika sikap ghibthah tidak disertai dengan keinginan agar nikmat tersebut hilang dari orang lain, menurut jumhur ulama ini dibolehkan. Nah, menurut sebagian ulama, kata hasad dalam sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya berarti ghibthah. Ini hadisnya yang terkenal, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh punya penyakit iri, yang dimaksud adalah ghibthah ini, kecuali pada dua orang. Yaitu dua orang ini, yang pertama yang Allah berikan harta, dia alokasikan untuk kebaikan. Yang kedua dia diberikan ilmu, dia amalkan, dia manfaatkan ilmu itu disebarkan. Kita boleh ghibthah kepada dua jenis orang seperti ini. Kemudian kesimpulannya, iri hati biasanya disertai dengan sikap malas. Nah, orang iri hati mempunyai semangat yang rendah dan iman yang lemah. Maka sikap seperti ini dinamakan dengan hasad, yang biasanya didefinisikan dengan harapan terhadap hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain, baik yang bersifat duniawi maupun agama, baik dengan disertai keinginan supaya kenikmatan itu berpindah kepada dirinya maupun tidak. Kemudian yang kedua, ini jawaban dari pertanyaan sahabiat tadi ya. Pahala amal yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sama. Laki-laki berpotensi mendapatkan pahala dan dosa. Allah telah menetapkan hak mendapatkan bagian waris kepada mereka. Begitu juga dengan perempuan. Amal kebajikan yang dilakukan oleh seorang perempuan akan diberi pahala 10 kali lipat, sama dengan bagian yang didapatkan oleh laki-laki. Perempuan juga telah ditetapkan mendapatkan hak waris, sebagaimana laki-laki juga ditetapkan mendapatkan hak waris seperti itu. Yang terakhir, yang ketiga, kita diperintahkan ya, bahwasanya hukum memohon anugerah keagamaan dan keduniaan kepada Allah adalah wajib. Dalilnya ini, was'alullah min fadlih. Mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Nabi juga memerintahkan mintalah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, Allah tidak akan menyuruh hamba memohon kepadanya kecuali dia akan memberikan permintaan hambanya tersebut. Jadi apakah kita minta dunia dalam hal urusan harta, anak-anak, pangkat dan sebagainya, boleh, silakan pada Allah. Ataupun kita minta dalam urusan akhirat yang lebih utama, itu juga boleh, dianjurkan, bahkan lebih dianjurkan. Fa innallaha yuhibbu an yus'ala min fadlih. Allah cinta untuk dimintai dari apa yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Inilah tafsir dari Nisa ayat 32. Mudah-mudahan bisa kita fahami dan mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan hati yang baik kepada kita semuanya, jauh dari penyakit-penyakitnya, terutama penyakit hasad, iri dan dengki. Dan insya Allah mudah-mudahan kita dikabulkan semua permintaan kita dalam hal-hal yang terkait dengan akhirat utamanya, dimasukkan ke surga Allah Ta'ala, menunaikan kewajiban-kewajiban kita dan sunnah-sunnah yang diberikan kepada kita, dan juga dalam hal duniawi terkait dengan kebahagiaan, keluarga dan sebagainya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.